Assalamualaikum Bu Samsida. Masih semangat ya Bu? Maaf. Ini sesi 2 Ibu. Untuk sesi 2 ini praktek dari yang sesi 1 nanti materi. Tetap masih ada Ibu, ini perangkatnya Ibu. Terus siswa film yang membantu perekaman, terus siswa-siswa perhotelannya. Siapanya? Dosen. Halo Bu, selamat siang Bu. Baik Ibu. Oke, saya mulai Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Rizka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas. Siang semangat. Alhamdulillah, berarti pada semangat semua hari ini ya. Tetap pembelajaran hari ini kita akan mulai siang hari tepat waktu sampai selesai nanti kurang lebih 90 menit ke depan ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Saya minta tolong ketua kelas Mas Zakaria untuk memimpin doa. Sebelum memulai sesi pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita menurut agama dan keyakinan doa dulu. Berdoa saja. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat buat kita, buat anak-anak semua, khususnya ke depan untuk masuk ke kalian. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? 3 anak, 3 anak. Febrian, Zaki, Zaki, sama Malik. sama Malik. Ada izin ya? Ya. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, pembelajaran yang kemarin adalah tentang turn-down service. Masih ada yang tahu apa itu turn-down service? Ada tahu? Pelayanan atau pelayanan yang diberikan oleh rumah tenda atau rumboy di shift evening, khususnya di jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, luar biasa untuk Mas Zakaria. Hubungannya turn-down service dengan pembelajaran hari ini sangat erat sekali. Jadi setelah melakukan pelayanan turn-down service yang dilakukan oleh rumboy, otomatis troli cat atau troli yang digunakan oleh room attendant itu sudah selesai digunakan. Untuk itu harus ada penanganan ketika sudah selesai menggunakannya, pembersihan maupun penyimpanan. Di mana biasa kita menyimpan troli cat? Di mana kita bisa menyimpan troli cat? Di office atau di pantry? Di office ada di pantry, Pak. Biasa menjaga ya. Saya minta keaktifannya menjawab ya, enggak apa-apa enggak. Kalau salah enggak akan saya hukum, tapi kalau benar nilainya akan saya tambah. Oke. Sambil melihat ke PowerPoint yang Pak Yusuf share di papan tulis. Nih, pengertian pembersihan, penyimpanan troli dan perlengkapan ya. Sambil melihat ini disiapkan, nanti ada tugas kelompok yang akan saya bagikan. Pengertiannya adalah, coba dibaca Mas Agil. Pembersihan dan penyimpanan semua alat dan bahan pembersih yang sangat banyak dipergunakan setiap saat oleh karyawan yang cukup banyak agar supaya alat dan bahan pembersih itu dapat dipergunakan secara efektif, maka perlu dilakukan penggunaan yang teratur baik oleh pihak pekerja maupun oleh pengawas dan penyedia. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Agil. Troli ya, tentunya dengan bagian-bagian troli ini yang dulunya magang di housekeeping pasti tahu. Oke, kita ke slide berikutnya, video.
Ini video tentang bagian-bagian yang ada di troli. Sambil menyaksikan ini, sambil perhatikan video-video yang ada di troli ini ya. Ini seperti materi yang Pak Yusuf berikan ke kalian sesuai kelompoknya masing-masing. Ini tempat di atas ini untuk apa? Kesamonitis. Ya. Kesamonitis itu perlengkapan kamar yang boleh dibawa pulang tamu atau yang tidak boleh dibawa pulang tamu. Yang boleh Perlengkapan kamar ini ada dua macam, gas amenities sama gas ablis. Gas ablis tentunya linen-linen yang ada di kamar mandi maupun kamar tidur. Tempatnya di sini. Yang paling berat itu ada yang di bawah. Ini rack pertama, tempatnya gadget stationery. Nah, ini gadget stationery atau gas amenities. Ya. Di sini ada shampoo, soap, ada kopi, teh, sugar. Ya. Ada apa lagi kira-kira yang boleh dibawa pulang? Sanitary bag, dental kit, apa lagi? Shaving kit, slipper, ya. Nah, ini yang second rack atau rak yang ada di bawah bagian top. Nah, ini second rack, ini masuk di second rack ya. Ini biasanya terisi pillowcase, seat, ya. Tapi biasanya standar hotel itu berbeda ya hotelnya. Ada yang di sini itu berisi hanya seat atau berisi pillowcase sama towel, ya macam-macam. Third rack atau rak ketiga. Jadi yang di atas itu masuk di first rack, rak di bawahnya second rack, rak kedua first rack. Ini rak yang terakhir ya. Biasanya untuk barang-barang yang berat, duvet, towel, apalagi kira-kira yang berat. Biasanya bed mat, betul. Nah, ini ya fourth rack atau last rack. Nah, ini untuk peralatan atau gas ablis yang agak berat. Ini ada di bawahnya. Oke, itu tadi ya seperti bed mat sama duvet. Duvet itu ada berapa macam? Berapa macam duvet? Dua. Apa saja? Duvet single dan Duvet single dan duvet double. Bagian dari duvet, inner duvet sama cover duvet, luar biasa. Troli memiliki dua kantong. Nah, ini ya. Dua kantong troli. Satu untuk apa? Linen dirty ya, atau dirty linen kotor. Kantong untuk linen kotor. Satu untuk sampah atau garbage hamper. Nah, satu untuk dirty linen hamper. Satu untuk garbage hamper. Nah, ini linen hampers digunakan untuk menampung linen kotor ya. Tentunya ini kan sama rumput dikumpulkan di sini, nanti ada yang mengambil sendiri, petugas laundry atau laundry attendant, runner, biasanya kita menyebut runnernya laundry, mengambil linen kotor untuk dipindah ke linen apa, kereta dorongnya laundry apa? Apa namanya? Linen troli. Luar biasa itu. Apa? Linen troli ya. Dipindah ke linen troli untuk dibawa ke laundry. Tapi ada hotel di tiap pantry-nya itu ada cerobong. Seperti cerobong asap. Jadi linen yang kotor tinggal dilempar. Ya, linen cut. Ya, linen cut. Jadi linen yang kotor itu tinggal dilempar itu nanti langsung turun ke
laundry. Ya. Ini bagian-bagiannya. Intinya yang ini adalah hampernya atau kantong baru ini. Ya, ini plastiknya apa namanya plastiknya? Plastik. Plastik. Ini kalau kering cukup di buang sampahnya, plastiknya dipakai lagi. Tapi kalau basah tentunya sudah dibuang sekali pakai. Kita sepeda. Ini roda wheels. Ya. Sebelum menggunakan dicek dulu berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau tidak berfungsi dengan baik, tentunya susah kita untuk menggerakkan. Karena itu dibuat keliling satu lantai troli ini. Ada 4 roda, ada 2 bagian, satu yang bisa bergerak, bagian satunya statis, tidak bisa bergerak, tidak bisa ditolak-tolakkan. Nah, bagian yang belakang tidak bisa bergerak. Untuk nyetir atau untuk mengontrol troli cat itu, kita di bagian mana? Di bagian yang rodanya bisa bergerak atau yang di bagian rodanya bisa bergerak? tidak bisa bergerak? Roda yang bisa bergerak. Ada yang bisa menjawab yang tepat? Roda yang tidak bisa bergerak. Misalkan ini troli. Nah ini contoh. Roda yang bisa bergerak di sini. Posisinya kita di roda yang tidak bisa. Karena kalau kita berada di posisi yang rodanya bisa bergerak, yang bergerak kita bukan trolinya. Kita yang bergerak. Tapi kalau kita di posisi roda yang statis, nah, trolinya yang bergerak. Ya. Ya. Roda yang bisa bergerak. Nah, ini kalau kita posisi di ini roda yang di tempat di posisinya troli yang rodanya bisa bergerak. Ya, ada kuncinya. Kalau berhenti dia tidak bergerak atau tersenggol tamu lewat koridor mungkin bisa kita kunci rodanya. Nah ini contoh kalau kita di posisi yang rodanya bisa bergerak. Nah akhirnya kita yang bergerak kanan kiri, ya kita yang jalan. Tapi kalau kita posisi di sini, kita tidak membeli ngatur trolinya. Kita yang jalan kalau kita posisi di bagian sisi roda yang bisa bergerak. Oke, ini bagian belakang yang ada gantungannya. Insya Allah nanti lebar itu trolinya juga baru, karena counternya juga baru. Nanti ada counter FO, ada counter FB, bar counter, lebih tepatnya bar counter. Karena kemarin saya diajak merancang counter FO-nya bagaimana, bar counternya bagaimana. Nanti counter barnya itu di sisi sebelah sana. Ya. Counter FO-nya pas masuk itu kan kalian parkir di sana ya. Ada pintu masuk gede itu, nah counter FO-nya kelihatan. 2 kamar, 1 kamar berisi double bed, 1 kamar berisi 2 single bed. Cuma kamar mandinya terlalu lebar, atau mungkin aja bisa untuk praktek. Terlalu lebar kamar mandinya, akhirnya makan di bedroomnya, kamar tidur. Oke, ini tempat naruh-naruh peralatan seperti broom ya. Apalagi? Gandengannya broom itu apa? Pasangannya broom? Dustpan ya. Dustpan. Ini carry caddy ya. Carry caddy biasanya taruh di bawahnya hamper, entah itu garbage hamper, entah itu linen dirty hamper. Terserah. Tidak ditentukan mana untuk garbage hamper, mana untuk linen dirty hamper.
entah kalian taruh di sebelah kiri, entah kalian taruh di sebelah kanan, itu biasanya tergantung standar dokter masing-masing ya. Tidak ditentukan harus sebelah kiri atau harus sebelah kanan. Tempat untuk dustpan atau bucket, nah, tetap juga ada di bawah bumper ya untuk dustpan. Atau bahkan biasanya kalau garbage hampernya masih kosong, dustpannya masuk. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi untuk press mop jarang kita bawa. Ya, di operasional Rumboy apakah juga bawa press mop? Biasanya public area yang bawa press mop. Nah, ini kurang lebih seperti ini penataannya. Ya, ini seat, any kind of towel, duvet dan bedmat. Tapi di sini juga ada slipper ditaruh di sini. Biasanya slipper di sini ya. Slipper ini di atas karena posisinya bersih, masih terbungkus dengan rapi. Oke, itu kurang lebih videonya untuk kali ini. Kita kembali ke PPT. Nah ini bagian-bagian dari troli seperti yang kita saksikan di video tadi ini ya. Ada gadget, amenities, stationaries rack, ada garbage hamper yang sebelah kanan, ya, sebelah kiri dari pandangan kalian ya. Ada linen hamper sebelah kanan dari pandangan kalian. Ada trolley rack ya. Trolley rack ini kalau kita melihat video tadi ada 4 rak ya, ada 4 rak. Ini yang rak pertama, rak kedua, rak ketiga, rak keempat. Terus ada roda. Baik. Sambil membagi kelompok yang sudah biasanya terbentuk, ya, saya bagikan lembar kerja kelompoknya. Bagi kelompok. Dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Ditulis nama kelompoknya, ditulis nama anggotanya. Kalau memang ada yang berisi 4 semua. Oke. Ditulis nama.
browsing atau googling, kan sekarang teknologi semua. Benar, itu jangan kosong apa? Profesional. Apa sih yang profesional? Ya, oke, waktu sudah habis. Waktu sudah habis, dipersiapkan tugas kelompoknya masing-masing. Saya dahulukan kelompok 4. Nomor 4 tadi utarakan kelompok 4 berdiri, perwakilannya berdiri, ya. Bacakan hasil di tabel pertama. Oke, sebentar. Oke, betul. Sebentar.
Andika mulai bacakan hasilmu di tabel pertama. Pada tabel pertama, cleaning tool and brush, chemicalnya Lin Yubei untuk cotton bundle pada keramik toilet bowl. Pada tabel kedua, cleaning tool, vacuum cleaner, chemicalnya disinfektan. Tabel ketiga, cleaning tool, polisi mesin, chemicalnya floor cleaner Pak. Pada tabel keempat, cleaning toolnya broom, chemicalnya glass cleaner. Tabel kelima, cleaning tool dustpan, chemicalnya furniture polish. Pada tabel pertama, manual tool, hand brush, mechanical tools, vacuum cleaner, chemical glass cleaner. Tabel kedua, manual tool, dustpan, mechanical tools, polishing mesin, chemical disinfektan. Tabel ketiga, manual tools, broom, mechanical tools, blower mesin, chemicalnya furniture polish. Tabel keempat, manual tools, coffee duster, mechanical tools, jet spray mesin, chemicalnya air freshener Pak. Terus yang kelima berikutnya. Definisi perdagangan alat bahan pembersih. Yang pertama, dikelompokkan menurut jenisnya. Kedua, ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan. Ketiga, ditutup dengan ketat dan rapi. Keempat, sebaik setiap tempat atau kontainer berisi nama atau merek bahan pembersih yang ada di dalamnya. Oke. Beri kelas untuk kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan. Ayo, dari kelompok lain ke kelompok 4. Supaya pertanyaan. Tolong keaktifannya. Ayo. Kelompok 2 ya. Farisi silakan, mau bertanya apa Farisi? Ya, Farisi silakan. Fungsi dari Tas cloth digunakan untuk tas cloth adalah sebuah kain yang digunakan untuk mendusting sebuah furniture ataupun lantai. Terima kasih. Coba. Beri plus untuk kelompok. Ya. Berikutnya kelompok pertama. Perwakilannya Mbak Eka. Silakan Mbak Eka berdiri. Presentasikan hasil dari tabel Mbak Fauzi. Silakan Mbak Fauzi. Silakan. Cleaning tools, set up mop, chemicalnya MPC. Cleaning tools, dust cloth, chemicalnya furniture polish. Cleaning tools, glass wiper, chemicalnya glass cleaner. Cleaning tools, bottle spray, chemicalnya air freshener. Cleaning tools, stick brush, chemicalnya toilet bowl cleaner. Manual tools, broom. Mechanical tools, vacuum, chemicalnya floor cleaner. Manual tools, hand brush. Mechanical tools, shampooing carpet, chemicalnya liquid soap MPC. Manual tools, set mop. Mechanical tools, mechanic roofing, chemicalnya metal polish. Kalau mental itu jiwa. Ya. Manual tools, dustpan. Mechanic tools, blower mesin. Chemicalnya glass cleaner. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Ya, Yasmin silakan. Kelompok berapa Yasmin? Kelompok 3. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Saya Saya Yasmin dari kelompok 3 Ya. mau bertanya, air freshener itu gunanya untuk apa? Air freshener. Air freshener dari dijawab. Pengharum. Ya. Pengharum ruangan. Untuk pengaruh ruangan. Setuju? Yang tanya setuju. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Itu masing-masing kelompok
ya sudah menyajikan hasil diskusinya hari ini. Berikutnya adalah evaluasi individu, ya. Evaluasi individu. Sebelum kita ke evaluasi individu, tolong perhatikan dulu PowerPoint. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrol penggunaan alat-alat dan bahan produksi, ya. Ini untuk penggunaan sapu dan sikat yang seperti dibahas atau didiskusikan oleh kelompok 1, ya. Kenapa kita harus membahas ini? Ya. Selain ke depan, misalkan kalian bekerja di housekeeping, harus tahu dan wajib tahu sebagai room attendant atau sebagai housekeeping attendant. Nanti, ya, tentunya calon-calon ibu rumah tangga ini, biar kalau bersih-bersih tidak asal naruh. Gunanya apa? Ya, gunanya supaya tidak cepat rusak. Nah, berarti paling tidak kos atau pengeluaran papi, ayam, ya, itu lebih tidak terlalu banyak, tidak terlalu boros di peralatan rumah tangga. Paling tidak sapu bisa kamu gunakan untuk 50 tahun. Bisa tidak? Ya nggak bisa. Oh, berarti sudah siap rumah tangga? Masih lama. Karena TK terus. Nanti ya, itu ya sapu, ya, tentunya yang sering kalian gunakan nanti untuk membersihkan ruangan. Di rumah tangga pun begitu, ya. Sering sekali menggunakan broom dan pasangannya dustpan. Ini cara penyimpanannya. Setelah dibersihkan itu biasanya kan dapat banyak rambut. Nah, sebelum disimpan dibersihkan dulu hair broomnya itu pun akhirnya dapat banyak rambut. Jangan sampai pas disimpan masih ada, masih kotor. Dibersihkan dulu baru disimpan. Jangan selesai menggunakan disimpan. Salah. Jadi dibersihkan dulu peralatannya, disimpan. Terutama untuk dashcloth, untuk mop itu wajib dibersihkan. Oke. Ini untuk penggunaan sapu, penggunaan alat penampung atau kontainer. Itu contoh ember, carry caddy, press mop, itu masuk di penampung atau kontainer. Itu harus bersih kering, tidak boleh masih ada air sedikit pun. Cara mengeringkan kontainer pakai apa? Kaniku. Pakai kaniku, pakai kaniku, atau pakai cloth boleh. Cloth boleh. Ditumpuk dengan rapi, tidak memakan tempat. Tentunya menghemat tempat dia, tidak memakan tempat. Supaya kalau misalkan kalian punya gudang atau punya pantry yang kecil, cukup. Karena kan rata-rata kontainer atau penampung itu gede-gede, ukurannya gede. Terus penggunaan linen. Nah, ini penting sekali karena linen itu banyak diperlukan dan biasanya jumlahnya terbatas. Kebanyakan hotel-hotel memiliki jumlah linen yang terbatas. Karena biasanya tidak menutup kemungkinan di saat kalian membersihkan kamar selama shift itu, terutama kamar-kamar occupy bersih. Selama shiftnya masih bisa digunakan, tidak ada spot, itu masih bisa ditutup di baliknya. Istilah di hotel disulap. Tapi memang itu untuk saving cost laundry, mengirit biaya pengeluaran di laundry. Terus untuk mengantisipasi kekurangan jumlah linen. Ya. Ini penggunaannya harus bersih, harus kering, dilipat, diatur yang rapi. Pelipatannya satu hotel yang satu dengan yang lain berbeda. Terutama untuk towel. Ya, biasanya towel
Berbeda kalau untuk seat sama, hampir sama kalau untuk seat. Tapi untuk towel pelipatannya hampir sama. Berbeda sorry. Kalau untuk seat hampir sama ya. Towel. Dikelompokkan menurut jenisnya, tentunya seat dengan seat, bed towel dengan bed towel, face towel, hand towel itu berbeda ya, jangan sampai tercampur ya. Face towel dengan face towel, hand towel dengan hand towel, bed towel juga begitu, bedmat juga berbeda tempatnya ya. Oke, dikelompokkan menurut jenisnya. Terus penggunaan alat pelindung, alat pembantu. Apa sih alat pelindung ini? Contoh, kasih contoh Pak Yusuf. Hand gloves ya. Hand gloves, sarung tangan. Biasanya untuk membersihkan toilet bowl atau membersihkan media-media yang sangat kotor sehingga supaya kuman itu enggak nyantol, enggak bersarang di tangan. Ya. Tapi kalau orang real housekeeping attendant dan tahunan itu kalau pakai hand glove katanya nggak pro, nggak pro ya, terus risih. Memang Pak Yusuf dulu ya pernah di room attendant, memang kalau pakai hand glove itu seperti anak belajar bekerja kemarin sore ya, karena jijik ya. Terus toilet bowl misalnya. Kalau pakai hand glove, kadang air toilet bowl itu masuk hand glove. Jadi sama aja Pak, pakai sama nggak pakai. Sama aja bro, ya sama aja. Terus kayak kalau udah terbiasa pakai itu risih. Bahkan kan kalau pakai terlalu lama berkeringat, tangan itu ya lengkap. Mending tidak pakai hand glove. Terus penggunaan alat pelindung harus dalam keadaan bersih kering. Hand glove itu kalau setelah dipakai harus kering dulu dan bersih, diatur rapi, tidak mengganggu lalu lintas. Maksudnya tidak mengganggu lalu lintas dan menghemat ruangan ini. Alat pelindungnya bagaimana? Alat pelindung dan alat pembantu yang apa? Kira-kira ini. Bukan alat pelindung, kalau itu kan alat pembersih. Alat pelindung, alat pembantu apa? Kira-kira? Oh, danger notice. Ya, boleh. Apa lagi kira-kira? Yang makan tempat alat pembantu. Ya, apa kira-kira? Kalau naik-naik butuh apa? Naik-naik bersih-bersih butuh apa? Tangga. Nggak pernah lihat anak pabrik karya naik tangga. Pakai tangga bersihin apa, ngambil apa? Kamu dulu terus ke kamar, terus selesai mengerjakan di kamar. Ya, tangga ya. Tangga ini sangat dibutuhkan tidak hanya oleh engineering tapi biasanya public area. Nah, public area ini sangat membutuhkan tangga karena tahu sendiri koridor, lobby, apalagi lobby itu bisa-bisa dua lantai jadi satu lobby itu, ya kan? Lobbynya hotel Pak Yusuf dulu dua lantai jadi satu, itu tinggi banget. Kalau membersihkan atapnya otomatis butuh tangga ya. Pakai teleport stick aja enggak nyampe, tetap harus pakai tangga. Terus penggunaan alat-alat mekanik ya. Contoh vacuum cleaner ya, dibersihkan bagian alat itu, bagian harus dililitkan dengan rapi, diperiksa seluruh komponennya, secara periodik diadakan pemeliharaan dan perbaikan ya. Kalau memang ada rusak, karena berhubungan dengan listrik itu sangat rawan rusak. Beda dengan manual tools. Manual tools setelah selesai menggunakan disimpan, dirapikan dengan baik, aman, tahan lama, gampang rusak. Tapi kalau mechanical tools ini perlu treatment tersendiri. Ya. Terus penggunaan alat pembersih atau chemical dikelompokkan menurut jenisnya. Untuk floor sendiri, untuk kaca sendiri, ya. Untuk yang bergerak sendiri supaya saat membutuhkan atau mengambil bagi petugas yang baru atau anak-anak magang tahu ini untuk apa fungsinya. Kalau dibedakan, apalagi disebutkan jenisnya, ada nama ya. Ditempatkan pada tempat yang ditentukan, ditutup dengan ketat dan rapi. Sebaiknya setiap tempat kontainer diberi nama, merek, bahan. Ini ya, untuk supaya tahu ini
untuk apa ya. Perhatikan petunjuk tertentu jangan taruh dengan dibalik, disimpan teduh, ditutup dengan rapat ya. Maksudnya apa? Di sini ada harus ketat dan rapi. Ketat itu tidak rapat. Beda ya. Ketat itu tidak rapat. Ya, ketat itu kan bisa terbuka. Kalau ketat itu bisa ya. Kan tidak rapat. Ya, kalau kalian bingung loh, pasti cari perumpamaan yang gampang aja. Ya. Artinya penyimpanan ini kebanyakan ada di tabung-tabung kontainer yang gede-gede, yang biasanya 5 literan gitu ya. Ada yang 10 liter, ada yang 5 liter. Nutupnya tidak boleh terlalu rapat. Kenapa? Kenapa kira-kira tidak boleh terlalu rapat? Biar tidak meletup ya, karena cairan chemical ini seperti soda. Kalau apalagi setelah kalian gunakan, kalian kan bergerak itu goyang ya. Kalau nasinya gitu. betul, kalau rapat terus dibuka akan mundur. Nah ini ya, ini siklus troli. Oke, sebelum digunakan ditata dulu perlengkapan troli. Baru kita ke kamar. Ini yang untuk si pagi, kegiatan si pagi ya. Ke kamar PD, kamar PMR atau OD ya. Terus membersihkan tempat tidur sesuai apa? Berdasarkan apa kalau kalian masuk ke kamar atau tahu mana kamar yang mau duduknya? Berdasarkan apa? Guys? Apa? Gas report atau gas list ya. Gas list yang kalian dapat nanti dari front office. Jadi tahu mana kamar yang terisi, statusnya apa. Nah, itu boleh kalian bersihkan. Tapi biasanya setelah briefing kalian harus room status dulu. Room status. Ya. Room status atau ada yang menyebut morning status. Itu kalian keliling floor yang kalian kerjakan untuk tahu mana yang PMR. Apa PMR? Please make up room. Jadi itu yang akan kalian dahulukan saat membersihkan daripada kamar PD, kecuali kamarnya diminta sama FO ya. Jadi pilihannya ada dua, mendahulukan kamar PMR dan kamar yang apa kepanjangannya? Expected arrival ya. EA ya, expected arrival ya. Jadi misalkan ada dua pilihan ini, PMR sama kamar EA. Mana yang didahulukan? EA. Ya. EA. Biasa. Beli plus. Semangat. Kalau siang itu kamar ngantuk ya, apalagi kalau sudah makan siang. Kamar ngantuk. Oke. EA, arrival, expected arrival atau kedatangan yang ditunggu atau tamunya sudah booking. Membersihkan kamar itu, membersihkan merapikan kamar, ini tentunya turn down service. Kalau ada kata-kata merapikan, nah itu sudah cenderung ke turn down service. Kalau hanya membersihkan tempat tidur, itu kerjanya anak pagi atau anak sore yang kamarnya seharusnya PD atau PMR. Tapi kalau ada tambahan kata merapikan, berarti pelayanan turun down service ya, merapikan. Baru setelah terakhir ini di sore kegiatannya membersihkan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang ngerjakan soal individu. Saya bagi satu kelompok satu ya, satu kelompok satu ini. Tapi sebab jawabannya sendiri-sendiri, sebab jawabannya sendiri-sendiri.
Kerjakan secara individu. Kalau tadi kan berkelompok diskusi. Kalau yang ini tidak ada diskusi ya, mengerjakan secara individu. Ya. Jawabannya aja, jangan lupa diberi nama. Kelasnya cukup 12 PH. Ya. Kelasnya cukup ditulis 12 PH. Jawabannya aja, misalkan kamu jawab A itu apa? Ya, jangan tulis A gitu. A apa? Waktunya cukup 5 menit ya. Waktunya cukup 5 menit. Ya. Waktu cukup 5 menit karena 10 soal itu saya rasa kalian kan sudah magang di kelas 11 ya. Saya rasa kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktu pembelajaran kurang setengah jam. Kurang 3 menit. Yo. Kurang 3 menit. Kalau sudah, sudah. Tulis ini. Sudah kok. Banyak tambah ini besok. Ini kan materi ini bukan soalnya. Ya, ayo teman David, tapi ada kegiatan pelajaran berikutnya. Ya.
evaluasi kalian secara individu saya bagikan besok di pertemuan berikutnya jadi kedua ya. Oke, sebelum saya akhiri sesi hari ini, saya mau ada yang menyimpulkan untuk materi hari ini tentang pembersihan. Kenapa harus ada pembersihan, penyimpanan, troli dan perlengkapan? Ada siapa? Supaya peralatan dan Berdiri ya. supaya alat pembersih dan bahan pembersih yang digunakan bisa tetap hemat dan terjaga kerapian. Ya, terus ya terima kasih. Dia plus. Oke, kita kembali ya. Kenapa harus ada pembersihan, perapian, perlengkapan troli dan perlengkapannya supaya selain bisa rapi saat penataannya, bisa tahan lama, tidak gampang rusak. Otomatis hotel bisa saving cost untuk pengeluaran bahan-bahan peralatan hotel ya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti di pelajaran berikutnya kita praktekkan materi kita hari ini. Untuk menutup kelas hari ini, saya minta ketua kelas Zakaria memimpin doa. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya harapkan di sesi berikutnya siswanya yang datang lengkap ya. Selamat siang kelas. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break setengah.